Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang anak-anakku kelas 10. Kita bertemu lagi dalam virtual. Oke, sudah lama sebetulnya Ibu ingin bertemu di tatap muka, tapi keadaan tidak memungkinkan. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, materi sekarang Ibu berikan adalah tentang bela diri atau pencaksilat. Materinya tentang ada tangkisan dan pukulan. Oke, sebelumnya ada sejarah tentang pencaksilat. Sini sejarahnya, misalnya contohnya ada tradisi silat itu diturunkan secara lisan dan menyebar dari mulut ke mulut, diajarkan dari guru ke murid. Karena hal itulah catatan yang tertulis mengenai asal muasal silat sulit ditemukan. Kebanyakan sejarah silat ini dikisahkan melalui legenda yang beragam dari satu daerah ke daerah lain. Seperti asal muasal silat aliran Cimande yang contohnya mengisahkan tentang seorang perempuan yang menyaksikan pertarungan antara harimau dan monyet, dan ia mencontoh gerakan tarung hewan tersebut. Asal mula ilmu bela diri di Indonesia kemungkinan berkembang keterampilan suku-suku asli Indonesia dalam berburu, dalam berperang dengan menggunakan parang, perisai, tombak dan sebagainya. Yang masih ada di negara kita ada biasanya tradisi suku Nias yang masih lengkap. Oke, di sini ada organisasi pencaksilat. Organisasi pencaksilat itu yaitu ada yang namanya Persilat, Persekutuan Pencaksilat Antar Bangsa. Kemudian IPSI, IPSI itu adalah Ikatan Pencaksilat Indonesia. FP2SST, Forum Pencaksilat dan Pelestari Silat Tradisional Indonesia. Ada Pesaka itu yang di Malaysia, Persisi Persatuan Silat di Singapura, EPSF yang pencaksilat di Eropa yang berangkutan misalnya terdaftar di Persilat itu sebanyak 33 organisasi di seluruh. Oke, di sini ada pengertian pencaksilat. Pengertian pencaksilat ada dari dua kata. Ada kata pencak dan ada kata silat. Pencak artinya adalah gerak dasar bela diri yang terkait dalam peraturan yang digunakan dalam belajar, dalam latihan dan dalam pertunjukan. Sedangkan silat adalah gerak bela diri yang sempurna dan bersumber dari kerohanian yang suci murni guna keselamatan diri serta menghindarkan diri dari bencana atau perbuatan jahat. Sedangkan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya adalah ada olahraga, kesenian, ada unsur bela diri, pembentukan kepribadian religius dan semangat kebangsaan. Oke. Di sini ada silat atau persilat. Persekutuan Pencaksilat Antar Bangsa adalah nama organisasi yang dibentuk oleh Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam untuk mewadahi federasi pencaksilat di berbagai negara. Berdasarkan fungsinya, pencaksilat itu dibedakan menjadi 4, yaitu sebagai olahraga, kesenian, bela diri, dan batinan atau mental. Perlengkapan di sini ada pakaian silatnya, rompi, sarung tangan, sepatu biasanya tidak memakai, kemudian pelindung, alat vital atau body protector. Induk organisasi pencaksilat di Indonesia adalah IPSI, Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia. Oke. Di sini ada ukuran lapangannya. Ibu hanya menjelaskan saja, nanti lebih lanjut boleh kalian mencarinya. Berbentuknya persegi dengan luas totalnya itu 10 meter, 10 kali 10 meter. Terdiri dari dua area, yaitu area bertanding 8 kali 8 meter di bagian dalam area pengaman, 1 meter mengelilingi itu bagian luar area pertandingan. Biasanya dibedakan dengan perbedaan warna. Kemudian terdapat dua lingkaran. Lingkaran satu berdiameter 3 meter itu digunakan sebagai jarak sikap pasang, dan lingkaran yang kedua berdiameter 8 meter digunakan sebagai batas area pertandingan. Di dua sudut yang berjauhan biasanya ada 2 pusel matras yang berwarna merah dan 1 pusel berwarna biru, saling berhadapan. Oke, materi yang Ibu berikan di sini adalah tangkisan untuk kelas 10. Tangkisan adalah suatu teknik untuk menggagalkan serangan lawan dengan melakukan tindakan menahan serangan lawan dengan tangan, kaki, tubuh. Contohnya tangkisan itu antara lain dengan tepis, gedik, kelit, siku, dan potong. Itu adalah istilah-istilahnya. Oke, ini adalah beberapa contoh Ibu berikan. Ada tangkisan dalam. Tangkisan dalam itu artinya tangkisan dari arah luar ke dalam sejajar dengan bahu. Seperti ini, oke ya. Kemudian ada tangkisan luar. Tangkisan luar itu tangkisan dari dalam ke luar
sejajar arah bawah. Kalau dari depan dada kita tarik ke sebelah sini. Oke? Siap. Berikutnya ada tangkisan atas. Tangkisan atas itu kita menangkis ke atas, yaitu dari bawah ke atas untuk melindungi kepala ya. Jadi posisinya seperti ini. Sek, kita tarik ke depan. Tangkisan bawah adalah tangkisan dari atas ke bawah. Kita dari atas, sek, tarik, luruskan satu tangan ke bawah, sejajar dengan badan. Berikutnya. Baik, itu adalah contoh-contoh antara tangkisan. Kemudian ada pengertian dengan teknik pukulan. Pukulan di sini pengertiannya dalam pencaksilat adalah serangan yang dilakukan menggunakan tangan kosong sebagai komponennya. Pada prinsipnya segala teknik pukulan itu yang terdapat dalam pencaksilat boleh digunakan untuk menyerang bagian-bagian tubuh lawan yang disahkan untuk diserang dan mempunyai upaya memperoleh angka. Oke, contohnya ada pukulan depan. Pukulan depan adalah pukulan yang dilakukan dengan lintasan lurus seperti ini. Kita mencapai hasil yang optimal. Dapat dilakukan dengan dibantu oleh pergerakan bahu dan putaran pinggang yang mendukung untuk pemindahan berat badan sebagai ke bagian depan tangan dan menyerang. Pukulan ini dapat dilakukan dalam dua sikap tubuh yang berbeda, yaitu pukulan depan dengan posisi tangan yang digunakan untuk menyerang sejajar dengan posisi kaki yang di depan, dan pukulan depan ini dengan posisi tangan yang tidak sejajar dengan kaki. Berarti kita luruskan dengan itu. Ada pukulan sangkal atau pukulan bandul. Pukulan bandul adalah pukulan yang dilakukan dengan posisi tangan ditekuk 90 derajat. Lintasan tangan ini diayunkan dari bawah ke atas pukulan dan pukulan ke atas, dan pukulan ini dapat dirasakan dengan posisi kaki yang bervariasi, dengan posisi kaki depan sejajar dan tangan yang menggunakan dan menyerang, bisa digunakan untuk menyerang atau tidak. Jadi ditarik, ini adalah bandul. Oke, contoh berikutnya adalah ada pukulan melingkar. Pukulan melingkar adalah pukulan yang dilakukan dengan lintasan pukulan dari arah samping luar tubuh pesilat menuju ke arah dalam tubuh pesilat. Untuk hasil yang optimal dari pukulan lingkaran ini harus didukung dengan pergerakan bahu dan pinggang yang searah dengan arah pukulan. Karena hal itu dapat menambah bobot pukulan dengan dorongan berat badan. Contohnya dari sini, kita tarik ke sini, ya. Dalam melingkar, kita dengan posisi badan mengikuti. Oke, pukulan samping. Pukulan samping adalah pukulan yang arahnya ke samping tubuh pesilat dengan menggunakan punggung tangan. Lintasan pukulan ini di samping dengan ke arah luar. Dari sini, set, kita tepiskan ke arah luar. Oke. Berikutnya. Oke, mungkin hanya gitu aja sekedar mengenal karena teknik bela diri ini juga termasuk dalam pembelajaran PJOK. Oke, tugasnya untuk kali ini adalah ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Sebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam pencaksilat. Kedua, sebutkan 5 sasaran yang boleh diserang pada pertandingan pencaksilat. Ketiga, jelaskan yang dimaksud dengan tangkisan dalam pencaksilat. Sebutkan perbedaan antara pencak silat, antara pencak dengan silat maksudnya. Yang kelima, sebutkan unsur-unsur yang terkandung di dalam pertandingan pencak silat. Oke, sekali lagi, sebelum kalian menghadapi ujian di akhir semester, Ibu hanya mengingatkan kembali bagi tugas-tugas yang belum masuk, tolong segera dikumpulkan dan disetorkan melalui yang e-learning. Karena Ibu tidak ingin nilai kalian berkurang dan kalian juga tidak inginkan nilainya kurang. Makanya tolong kita kerjasama. Ibu tunggu dan kapanpun kalian masuk karena dalam e-learning sudah dibuka. Oke, sekian, terima kasih. Semoga bertemu lagi di dalam semester kedua. Kalau misalnya Tuhan mengizinkan bisa bertemu dalam tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.